Bagi saya, kebenaran biarpun bagaimana sakitnya lebih baik daripada kemunafikan. Dan kita tidak usah merasa malu dengan kekurangan-kekurangan kita. Kalau memang kenyataannya kamu lemah, akui bahwa kamu lemah. Kalau memang kenyataannya kamu kurang, akui saja kamu kurang. Kebenaran bunyikan sebagai kebenaran, kesalahan bunyikan sebagai kesalahan. Kalau tidak, berarti kita tergolong orang yang munafik. Dan kebenaran, sakitnya seperti apapun, lebih baik daripada munafik. Oke, ini untuk introspeksi ya ke dalam. Karena biasanya kayak gini kamu pakai untuk menyerang orang lain yang bukan dirimu. Terus kamu maksa orang untuk kamu itu keliru, kamu itu munafik. Padahal kebenaran bagaimanapun sakitnya kan harus kamu akui. Ayo kamu akui kebenaran ini. Kalau enggak kamu munafik ini. Karena kamu selalu nyerang orang dengan itu. Ini sebenarnya untuk dirimu. Jangan-jangan kamu sedang mengingkari suara kebenaran dari dalam dirimu. Dan gak usah malu katanya. Kalau memang salah, akui saja salah. Kalau keliru, akui saja keliru. Kamu tidak jatuh karena mengakui kebenaran dari manapun dan seperti apapun bentuknya. Kalau ini agak panjang, ini tentang keadilan. Betapa banyaknya ketidakadilan di dunia ini. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di mana-mana di seluruh dunia. Di Guatemala, di Vietnam, di Amerika Serikat, di Rusia, di Ceko, di Afrika, dan lain-lain. Seolah-olah dunia ini adalah tumpuan sampah dari nafsu dan ketamaan manusia. Kadang-kadang saya berpikir, apakah tidak lebih baik meledakkan dunia ini agar supaya semuanya berakhir. Gegeran aja semuanya tiap hari. Mbak wis, semoga ada tsunami, ada gunung meletus terus bubar barisan semua. Seolah-olah gitu pikirannya. Tetapi di samping itu semua, kita juga melihat, tidak usah pesimis, masih banyak manusia-manusia yang punya idealisme, yang bergulat untuk suatu cita-cita. Sebagian mereka berhasil dan jadi orang terhormat seperti Gandhi, Kennedy, tetapi meskipun berjuta-juta tenggelam dalam sampah-sampah dan hilang di telan waktu. Jadi tidak harus putus asa lah. Masih ada orang-orang yang berjuang dengan cita-cita. Tapi ada yang lebih jelek dari itu. Apa? Tetapi yang lebih menyedihkan adalah mereka yang menemui kekecewaan. Mungkin targetnya gagal, ambisinya tidak terpenuhi, dan kemudian dipenuhi rasa benci pada lawan-lawannya. Orang ini lebih menyedihkan. Mereka bertekad menghancurkan dunia lawan dan kejam terhadapnya, terhadap lawan-lawannya maksudnya. Jadi ada orang yang sampah, yang hilang di telan waktu karena mereka tidak punya visi, tidak punya idealisme dalam hidup. Mereka hanya mengumbar nafsu dan ketamaan. Tapi ada yang lebih menyedihkan dari itu, yaitu orang-orang yang setelah kalah, setelah gagal, akhirnya dirinya dipenuhi kebencian terhadap orang-orang yang sukses, terhadap lawan-lawannya, dan bertekad menghancurkan lawannya, dan dia punya karakter kejam terhadap lawannya. Ini lebih menyedihkan daripada orang-orang yang hanya mengumbar nafsu ketamaan, yang oleh Ji disebut orang-orang sampah. Ini berarti lebih rendah daripada sampah. Makanya jangan memelihara kebencian. Buat apa kita pelihara kebencian? Pelihara sapi aja buat kurban. Ayo biar nggak capek. Oke. Terakhir, masih ada terakhirnya lagi. Kesepian dan kematian. Orang-orang kayak Ji ini memang nanti yang dihadapi apa? Dia akan kesepian. Karena tidak banyak orang seperti dia.
Akhir-akhir ini saya selalu berpikir, apa gunanya semua yang saya lakukan ini? Saya menulis, melakukan kritik kepada banyak orang. Makin lama semakin banyak musuh saya, dan makin sedikit orang yang mengerti saya. Kritik-kritik saya tidak mengubah keadaan. Sudah dikritik sampai segitunya ya pancet. Jadi apa sebenarnya yang saya lakukan? Kadang-kadang saya merasa sungguh kesepian. Jadi ini yang dirasakan oleh Chidi akhir-akhir hidupnya. Teman-temannya mungkin sudah banyak yang sukses, ada yang jadi DPR, ada yang jadi pejabat. Dia akhirnya merasa sendirian. Nobody can see the trouble I see. Nobody knows my sorrow. Kalimat ini tertulis juga di makamnya. Makamnya Ki ada di daerah Tanah Abang yang sekarang jadi museum. Saya lupa nama museumnya, tapi silahkan ke sana. Ini museum ini unik karena bekasnya makam, bekasnya kuburan dipakai museum. Jadi kalau jalan-jalan di antara nisan-nisan itu. Nah, ini bekas makamnya orang-orang Eropa sebenarnya. Jadi dimakamkan di situ. Nah, di makamnya itu ada kalimat ini, nobody can see the trouble I see. Tidak ada seorang pun yang melihat the trouble I see, masalah yang aku lihat. Jadi orang kritis itu kan selalu lihat masalah. Oh ini bahaya kok itu yang dilakukan, ini gawat kok itu yang dilakukan. Dia lihat itu. Dia sakit karena lihat itu. Nobody knows my sorrow. Aku khawatir nasib bangsaku, aku khawatir nasib masyarakatku, rakyatku. Tapi tidak banyak orang sadar, tidak banyak orang tahu sakit yang kurasakan. Nobody knows my sorrow. Nobody can see the trouble I see. Ini yang menunjukkan bahwa dia kesepian. Nanti kalimat yang pernah dia pakai adalah the eagle flies alone. Seekor elang memang terbangnya sendirian. Jadi kan tidak ada tandingannya, biasanya ya terbangnya sendirian. Ini kalimat-kalimat terakhir yang mengindikasikan sebelum dia meninggal. Seorang pahlawan adalah seorang yang mengundurkan diri untuk dilupakan, seperti kita melupakan yang mati untuk revolusi. Yang kedua, seorang filosof Yunani pernah berkata bahwa nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tapi mati muda. Dan yang paling sial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu katanya Ji. Maka bahagialah mereka yang mati muda. Berarti dia bahagia karena dia mati muda. Jadi ini kalimat ini mungkin isyarat bahwa kemungkinan umurnya tidak panjang. Yang paling enak memang tidak dilahirkan, katanya filosof Yunani. Karena nggak dilahirkan ya tidak ada masalah. Kalau nggak dilahirkan ya kamu tidak mikir, tidak ada kamu. Lahir kok umurnya panjang, ya berarti banyak masalah, banyak problem, banyak kesulitan. Ya paling tidak nomor 2 lah, lahir tapi mati muda. Dan dia dapat opsi yang kedua, karena yang pertama nggak mungkin harus kadung lahir. Gimana lagi? Dan kalimat terakhir itu sering dipakai untuk menggambarkan kematian mudanya seorang Ji. Makhluk kecil kembalilah dari tiada ke tiada. Berbahagialah dalam ketiadaanmu. Ini untuk menyebut dirinya sendiri. Karena Ji ini sosoknya kecil, agak mungil. Maka kalimat ini adalah isyarat bahwa sudah saatnya kembali. Makhluk kecil, tapi lebih tinggi dari saya pasti. Kembalilah dari tiada ke tiada. Kita ini kan hakikatnya tidak ada. Karena kuasa Allah kita ada, pada akhirnya nanti pasti tidak ada lagi. Karena satu-satunya yang ada kan hanya Allah. Jadi kembalilah ke jalanmu yang benar, ilaihi roji'un, dari tiada ke tiada, dan berbahagialah dalam ketiadaanmu. Ini sebenarnya kalimat sangat filosofis.
Orang yang bisa bahagia dalam ketiadaan adalah orang yang tidak terikat oleh apapun, bahkan oleh keberadaan dirinya sendiri. Ini kalau dalam tasawuf, doktrin ini namanya fana. Ya besok nulis skripsi fana dalam perspektif Suhoji. Jadi yang bisa meniadakan dirinya, menganggap dirinya tidak ada karena satu-satunya yang ada hanya Tuhan. Itu kalau ditafsirkan sangat jauh. Makanya tadi saya bilang malam ini Suhoji versi ngaji filsafat. Jadi makhluk kecil, kembalilah dari tiada ke tiada, berbahagialah dalam ketiadaanmu.